Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di akhir part sebelumnya, perjalanan Fang Yuan menuju Laut Timur ternyata tidak terlalu lancar. Di akhir part dijelaskan bahwa rumah Gu dari klan Yi muncul untuk menghadang Fang Yuan. Ya, meskipun Raja Wali dapat bergerak dengan cepat, namun karena rumah Gu dari klan Yi memblokir jalan mereka dan juga rumah Gu dari klan Yi itu punya spesifikasi untuk perjalanan yang cepat, maka Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Ya, kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 274. Rumah Gu Bei Pavilion. Rumah Gu abadi milik klan Yi. Gumam Fang Yuan. Dia tahu tentang informasi dari rumah Gu ini karena dia dulu mengumpulkan informasi ketika masih berada di klan Wu. Ya, tentu saja semua informasi yang Fang Yuan dapatkan ketika berada di klan Wu itu sangat berguna. Salah satunya, dia juga tahu tentang Bei Pavilion. Ya, rumah Gu ini meskipun tidak terlalu besar, tapi Bei Pavilion memiliki kemampuan untuk melintasi jarak jauh. Dalam satu gerakan mereka bisa melintasi lebih dari 70.000 li secara langsung. Karena itu juga, Raja Wali tidak akan bisa lolos dengan mudah. Satu-satunya cara adalah dengan melumpuhkan Bei Pavilion dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Maju. Fang Yuan memberi perintah pada Raja Wali untuk langsung pergi ke arah Bei Pavilion. Semuanya, kita urus cecungu ini, kata Fang Yuan yang kemudian langsung berdiri dan lompat ke arah Bei Pavilion. Kemudian, He Laolan dan yang lain mengikuti jejak Fang Yuan. Yang tertinggal di atas punggung Raja Wali adalah Ying Wuxie dan para tubuh realitas pencari mimpi sejati. Mereka ditugaskan oleh Fang Yuan untuk menjaga Ying Wuxie, karena memang Ying Wuxie sungguh tidak berguna di waktu-waktu seperti ini. Tentu Bei Pavilion tidak diam saja. Saat Fang Yuan dan yang lain lompat untuk menghadang mereka, Bei Pavilion melepaskan cahaya biru yang kemudian berubah menjadi seekor gajah dengan bangunan yang ada di punggungnya. Binatang ini adalah gajah air bangunan bertingkat. Meskipun gajah ini tidak cepat, tapi kekuatannya luar biasa. Terlebih, dia memiliki 7 tingkat bangunan di punggungnya. Artinya, dia setara dengan ahli peringkat 7. Kata Fang Yuan memperingatkan yang lain. Pertama, aku akan menyingkirkan gajah ini dulu. Fang Yuan memanipulasi Raja Wali dan memintanya untuk menyerang gajah air bangunan. Raja Wali menurut, karena gajah air bangunan levelnya itu masih ada di bawah Raja Wali. Jadi Raja Wali mencengkram gajah air bangunan yang ternyata ukurannya 10 kali lebih kecil daripada Raja Wali. Kukunya yang tajam menembus kulit gajah itu dan akhirnya gajah itu menjerit kesakitan hingga berubah menjadi cahaya biru lagi. Melihat ini, orang-orang dari klan Yi panik. Binatang buas abadi memang mengerikan, kata mereka. Sementara itu, Fang Yuan dan yang lain mulai bertempur dengan orang-orang dari klan Yi. Meskipun mereka kalah jumlah, tapi Fang Yuan kali ini tidak lagi terkekang untuk menjaga identitasnya. Karena saat ini Fang Yuan juga tidak dalam wujud Wu Yihai. Jadi tanpa keraguan, Fang Yuan menggunakan transformasi naga perak. Sementara yang lain juga menggunakan gerakan pembunuh terkuat yang mereka miliki. Pertarungan berlangsung untuk beberapa waktu. Tentu mereka tidak membunuh semua orang dari klan Yi, karena kalau mereka mau membunuh semua immortal itu, mereka akan buang-buang waktu. Sementara di sisi lain, ada kemungkinan kalau orang-orang dari jalan kebenaran akan mengejar mereka. Maka setelah mereka merusak rumah Gu Bei Pavilion, mereka segera naik ke punggung Raja Wali dan kemudian meninggalkan tempat itu. Dengan ini orang-orang dari klan Yi sungguh terpukul. Ini adalah kekalahan yang menyedihkan. Sementara itu,
Di sisi Wuyong, saat ini dia bersama dengan tetua dari klan Wu yang adalah bantuan yang dikirimkan oleh klan Wu sebelumnya, serta para immortal dari jalan kebenaran yang lain. Ada dari klan Xiao, ada dari klan Ba, dan yang lain lah. Ada dari klan Qi juga. Di sana, Wuyong terkejut ketika mendapatkan kabar dari pemimpin klan Yi. Klan Yi benar-benar dikalahkan. Seorang tetua dari klan Wu berkata, "Benar, tetua tertinggi pertama. Mereka memang tidak berguna. Tapi meski begitu, sekarang kami mendapatkan informasi baru bahwa selain memiliki Raja Wali, binatang buas abadi, salah satu dari mereka memiliki transformasi naga perak," kata salah seorang tetua dari klan Wu. Mendengar ini, semua orang yang ada di sana pun terkejut, lantaran sosok yang memiliki transformasi naga perak dan pernah membuat keributan sebelumnya hanya ada satu orang. Jadi para immortal kini mulai ribut dan memperbincangkan orang itu. Apakah sosok yang muncul itu adalah Liu Guanyi? Bukankah dia juga memiliki transformasi naga perak? Tetua dari klan Wu yang tadi mendapatkan berita itu berkata, orang-orang dari klan Yi juga sempat berpikir demikian. Namun mereka bisa merasakan bahwa orang yang menggunakan transformasi naga perak memiliki aura dari perbatasan selatan. Jadi seharusnya dia bukan Liu Guanyi. Selain itu, dulu ketika Liu Guanyi membuat keributan di dataran utara, dia juga memusuhi sekte bayangan. Jadi, tidak mungkin kalau sekarang Liu Guanyi bekerja sama dengan sekte bayangan. Asumsi mereka bahwa sosok ini bukanlah Liu Guanyi, hanya saja dia memiliki transformasi yang sama dengan Liu Guanyi. Mendengar penjelasan itu, pikiran semua orang menjadi kacau. Saat ini, situasinya menjadi sulit. Bahkan, meski orang itu bukanlah Liu Guanyi, bagi semua orang yang ada di sana, keadaan ini tidak menutup fakta bahwa saat ini Wu Yihai masih hilang. Mereka berasumsi bahwa Wu Yihai dibawa pergi oleh sekte bayangan. Karena alasan itu juga, sekarang mereka berkumpul dan melakukan rapat di sini. Meskipun pada akhirnya semua keputusan akan ada di tangan Wuyong sebagai tetua tertinggi pertama dari klan Wu sekaligus kakak dari Wu Yihai. Semua orang pada akhirnya melihat ke arah Wuyong. Wuyong tampak serius. Dia kemudian berkata, "Tidak peduli apakah orang itu Liu Guanyi atau bukan. Tapi tujuan utama kita tidak berubah. Kita harus menemukan keberadaan adikku Wu Yihai. Karena itu aku akan pergi. Apakah ada yang akan ikut bersamaku?" Semua immortal yang ada di sana mulai memuji Wuyong karena sikapnya sungguh layak menjadi panutan bagi orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Itulah yang saat ini semua orang pikirkan, walaupun mereka tidak tahu wujud asli dari Wuyong. Wuyong bukan memikirkan tentang Wu Yihai, karena fokus Wuyong sebenarnya adalah mendapatkan kembali Gu Immortal yang dibawa oleh Wu Yihai. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Wu. Namun orang-orang tidak tahu, kini mereka tersentuh. Dan kemudian, semua yang ada di sana mengajukan diri untuk ikut melakukan pengejaran. Oleh karena itu, sekarang di bawah pimpinan Wuyong, mereka semua bergegas menuju dinding regional yang berbatasan langsung dengan Laut Timur. Di saat yang sama, di punggung Raja Wali, Fang Yuan kini duduk bersila. Dia mengaktifkan Gu Immortal misterius yang baru ia dapatkan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Kini dia seolah memindai dirinya sendiri. Dan seperti yang ia duga, ia menemukan tanda dao dari jalur informasi di dalam tubuhnya. Sial, aku tidak menyangka kalau peri Ziwei bisa melakukan semua ini. Dia tidak hanya mencoba merebut formasi super sebelumnya, tetapi dia juga meninggalkan tanda dao jalur informasi di dalam tubuhku.
Sungguh, pengaturan pengadilan surgawi sangat mengerikan. Gumam Fang Yuan yang kini ekspresinya terlihat serius. Aku harus segera memikirkan solusi untuk masalah ini. Tapi sebelum itu, aku harus tiba di parit bumi bayangan di Laut Timur, kata Fang Yuan. Di saat yang sama, di Surga Putih, sebuah menara menerobos udara dan terbang seperti roket. Menara itu tidak lain adalah menara pengadilan surgawi. Rumahku peringkat 9 yang sangat mengintimidasi para binatang buas di Surga Putih. Saat menara pengadilan surgawi mendekat, maka para binatang buas yang ada di jalurnya akan lari terbirit-birit dan mencoba menyelamatkan diri. Saat ini, di dalam menara itu, tepatnya di puncak menara itu, Duklong dan Periziwe ada di sana, hanya berdua. Periziwe terus memantau lingkungan sejak mereka memasuki Surga Putih, dan sejauh ini dia bisa bernafas lega. Sepertinya Surga Putih di perbatasan selatan belum dipengaruhi oleh istana penekan keberuntungan, kata Periziwe saat berbalik dan melihat ke arah Duklong. Wajar kalau Periziwe itu was-was dengan istana penekan keberuntungan. Karena kalau misalnya istana penekan keberuntungan telah melebarkan pengaruhnya ke seluruh surga hitam dan putih, maka itu akan menjadi sangat merepotkan bagi mereka yang melakukan perjalanan di surga putih ataupun surga hitam. Tapi sekarang Periziwe bernafas lega karena ternyata istana penekan keberuntungan tidak mempengaruhi surga putih. Sementara itu, saat ini Duklong masih duduk bersila di lantai. Wajahnya tampak pucat dan terlihat kesakitan dari waktu ke waktu. Benar-benar iblis. Bahkan meski hanya potongan jiwa yang tersisa, dia masih bisa menyebabkan masalah besar pada Tuan Duklong. Siapa sangka semua ini akan terjadi. Periziwe menghela nafas panjang. "Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Periziwe pada Duklong. Duklong perlahan menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan khawatir, jiwa iblis hanya melakukan perlawanan terakhir yang sia-sia. Selama kita kembali ke markas, maka kita bisa menekannya." "Baik, dengan kecepatan kita sekarang, seharusnya kita bisa tiba tepat waktu," jawab Periziwe. Dia kini akhirnya menghela nafas lega. Tapi Duklong kembali bicara. "Namun, kita harus tetap bersiap untuk kecelakaan tak terduga. Kalau sampai jiwaku dilahap oleh jiwa iblis, kemungkinan besar dia akan berpura-pura menjadi aku. Jadi, begitu kita kembali ke markas, segera kurung dan segel aku. Gunakan semua metode yang ada di markas untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail. Selama kita bisa menekannya, maka dia tidak akan ada bedanya dengan hewan kurban yang menunggu Idul Adha." Duklong benar-benar telah mempertimbangkan segalanya dengan baik. Lalu, kemudian, Duklong bertanya untuk masalah yang lain. "Jadi bagaimana dengan Fang Yuan saat ini?" Periziwe segera menjawab. "Beberapa waktu lalu, klan Yi mencoba menghadangnya, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan Fang Yuan. Sehingga sekarang Fang Yuan ada di Laut Timur. Tapi, selama tanda Dao yang saya tinggalkan di tubuhnya masih ada, dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan dirinya lagi. Lagi pula, metode ini adalah metode yang ditinggalkan oleh Yang Mulia konstelasi bintang di masa lalu." "Oh, itu bagus," kata Duklong dengan tenang. Lalu, perlahan dia pun memejamkan matanya lagi. Sementara itu saat ini di Laut Timur, Fang Yuan akhirnya tiba di atas parit bumi. "Ying Wuxie, tunjukkan jalannya," kata Fang Yuan. Lalu Ying Wuxie pun memberikan pengarahan meskipun dengan ekspresi tidak bersemangat. Melalui arahan itu, Fang Yuan akhirnya memasuki parit bumi hingga lapisan terdalam.
Meskipun Raja Wali ukurannya sangat besar, namun parit bumi itu ratusan bahkan ribuan kali lebih besar. Sehingga ketika Raja Wali masuk, dia hanya terlihat seperti seekor burung yang masuk ke dalam gua. Sampai pada akhirnya di suatu titik, ada area yang cukup luas. Namun bagian depannya adalah batu alias jalan buntu, yaitu membentuk sebuah lorong begitu, tapi ujungnya buntu. Ying Wuxie lalu membuat pengaturan dan segera formasi diaktifkan. Ying Wuxie memberi tanda untuk masuk, dan benar saja, Raja Wali bisa memasuki tempat itu dan menembus batu. Ini adalah formasi yang diatur oleh Sekte Bayangan. Melihat itu, Fang Yuan pun kagum. Formasi ini benar-benar bagus. Formasi ini diatur menggunakan tanda Dao dari jalur gelap dengan sangat baik. Bahkan meski Gu penyusunnya hanya Gu tingkat fana, tetapi kekuatannya setara dengan formasi Gu abadi. Bahkan formasi ini juga bisa menangkal penerawangan orang lain. Fang Yuan sangat puas. Dia bisa melihat detail dari formasi ini. Meskipun kalau dia diminta untuk menguraikan formasi ini, Fang Yuan masih belum bisa. Ini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, formasi ini adalah mahakarya dari seorang Grandmaster hebat dari jalur formasi. Sulit untuk menduplikat karya ini. Tapi, karena Fang Yuan mendapatkan resepnya dari Raja Sejati Gunung Ungu, maka dia pun bisa membuat formasi yang serupa. Selain itu, He Laolan dan Bai Ningping juga sudah terbiasa dengan formasi ini. Sekarang semua orang akhirnya turun dari Raja Wali dan Fang Yuan menyimpan Raja Wali di dalam aperturnya lagi. Mereka semua mulai beristirahat, kecuali Bai Ning yang langsung mendekati Fang Yuan. Pengadilan surgawi adalah musuhmu saat ini, dan jalan kebenaran dari perbatasan selatan juga memiliki sikap yang sama. Lalu, apa rencanamu? Tanya Bai Ningping. Fang Yuan lalu menjawab, pertama-tama aku akan mengumpulkan dan memahami seluruh sumber daya milik Sekte Bayangan. Lalu, aku akan memikirkan langkah demi langkah yang akan kuambil. Bagaimanapun, situasi saat ini memang sangat sulit untuk Fang Yuan. Fang Yuan sulit untuk kembali ke perbatasan selatan, apalagi menggunakan identitas Hu Yihai. Jadi, saat ini satu-satunya pilihan yang tersisa adalah dengan meningkatkan kekuatannya. Fang Yuan kini telah menjadi pemimpin dari Sekte Bayangan, dan itu memberikan segudang manfaat untuk Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan memiliki banyak Gu immortal, material abadi, berbagai macam resep, gerakan pembunuh, rumah Gu, dan masih banyak yang lain. Bahkan, kalau kita lihat rumah Gu-nya saja, Fang Yuan memiliki total 12 jumlahnya. Dan itu semuanya terdapat di dalam informasi yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Jika Fang Yuan mengumpulkan semuanya, maka ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Wajar, karena memang kekayaan ini sudah dikumpulkan oleh Sekte Bayangan lebih dari 100.000 tahun. Dan yang lebih penting lagi, adalah warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang juga ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Dulu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dikenal sangat kejam hingga dia membunuh banyak kehidupan di 5 wilayah. Tapi bukan tanpa alasan, karena selain kejam, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral juga memiliki metode untuk melahap jiwa. Metode ini dapat digunakan untuk menyerap pengalaman serta ingatan dari jiwa yang ia telan. Kalau Fang Yuan bisa mengembangkan metode ini, maka kecepatan kultivasinya akan meroket gila-gilaan. Mencapai peringkat 9, rasa-rasanya bukan mimpi kalau Fang Yuan bisa menerapkan metode ini. Selain itu, masih ada lagi warisan yang lain, di mana warisan ini memungkinkan Fang Yuan untuk membentuk pecahan jiwa. Sama seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, sehingga dia kemudian melahirkan Raja Sejati Gunung Ungu serta yang lainnya. Tapi, kedua warisan ini tidak bisa langsung ia pelajari sekarang.
Karena ada dua hal yang harus Fang Yuan lakukan lebih dahulu dibandingkan dengan mempelajari dua metode ini. Kenapa begitu? Karena dua metode ini membutuhkan waktu untuk belajar. Di sisi lain, saat ini hidupnya dipertaruhkan. Maka Fang Yuan harus melakukan dua hal yang paling utama dulu. Apa saja? Yang pertama itu adalah menguasai jalur informasi. Ia memiliki catatan tentang jalur informasi yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Kalau dia bisa menguasainya, maka Fang Yuan akhirnya akan terbebas dari semua perjanjian aliansi yang mengekang dirinya. Dan yang kedua adalah mengambil kembali Gu Kebijaksanaan. Setelah mendapatkan informasi dari Raja Sejati Gunung Ungu, Fang Yuan telah memperoleh metode untuk membatalkan tanda Dao dari jalur jiwa yang ditanamkan pada tubuh zombie miliknya. Jadi, kalau Fang Yuan bisa menggunakan tubuh zombie itu lagi, maka dia dapat kembali menggunakan Gu Kebijaksanaan. Kalau itu sampai terjadi, maka sekali lagi, kecepatan pertumbuhan Fang Yuan akan meningkat luar biasa. Ya, meningkat kuadrat, triple kuadrat kalau Fang Yuan menggabungkan dengan metode dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Nah, kembali ke perbincangan Bai Ning dan Fang Yuan. Terjeda agak lama ini tadi, memang penjelasannya seperti itu. Lalu Bai Ning berkata, "Aku kini memiliki Gu rotasi Yin Yang, tapi aku harus meningkatkannya ke tingkat immortal sebelum aku menggunakannya. Namun karena jalur penyempurnaan sangat sulit dan jalur utamaku juga bukan jalur penyempurnaan, maka aku tidak percaya diri untuk melakukannya." Mendengar itu, Fang Yuan mengangguk. "Aku paham. Sekte bayangan pasti akan membantumu dalam memperbaiki Gu rotasi Yin Yang sama seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Karena sekarang aku adalah pemimpin sekte bayangan, maka aku juga mengakui perjanjian itu. Kedepannya, kita akan saling mengandalkan satu sama lain." Mendengar itu, Bai Ning pun lalu berbalik. "Baguslah jika kau memiliki kesadaran seperti itu." Dan setelah mengatakan itu, Bai Ning meninggalkan Fang Yuan. Kini setelah berbincang dengan Bai Ning, Fang Yuan melihat ke arah Ying Wuxie. Dia masih terlihat putus asa sama seperti sebelumnya. Sungguh menyebalkan. Bahkan untuk sesaat, sempat terbersit di dalam pikiran Fang Yuan untuk menghabisi Ying Wuxie. Kenapa? Karena saat ini Ying Wuxie hampir tidak ada gunanya. Fang Yuan berpikir bahwa lebih baik dia menghabisi Ying Wuxie, lalu kemudian melakukan pencarian jiwa untuk mengambil semua ingatan yang ia miliki. Selain itu, dia juga bisa mengambil Gu yang ada pada Ying Wuxie untuk melakukan gerakan pembunuh yang Ying Wuxie punya. Meskipun ini terdengar metode yang sangat instan dan sepertinya akan bekerja dengan baik, tapi Fang Yuan adalah orang yang bijak. Dia tidak berpikiran sempit dan segera mengusir semua pikiran itu. Kenapa? Karena Fang Yuan tahu saat ini masih ada rambut keenam yang tinggal di tanah Langya. Fang Yuan sendiri tidak tahu apakah rambut keenam akan menerimanya sebagai pemimpin sekte bayangan atau tidak. Karena rambut keenam pada dasarnya adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Jadi, dia tidak terikat dengan perjanjian seperti Helloulan. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membuat rambut keenam memusuhinya. Misalnya, Fang Yuan membunuh Ying Wuxie. Rambut keenam pasti tidak akan mengakui kalau Fang Yuan itu adalah pemimpin dari sekte bayangan. Selain itu, dia juga bisa membuat pengaturan untuk menggerakkan Langya dan melawan Fang Yuan. Itu bisa menjadi berbahaya. Karena itu, Fang Yuan harus menghindari alur ini sebisa mungkin. Dan setelah itu, Fang Yuan meminta Baitu untuk menjaga Ying Wuxie agar dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Sementara Fang Yuan sendiri, dia masuk ke dalam ruangan pribadi dan kemudian melakukan kultivasi tertutup. Utamanya, Fang Yuan saat ini mencoba mendalami gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu.
Dia sedang memilih manakah gerakan pembunuh yang cocok dengannya. Sambil Fang Yuan berlatih, kita akan berpindah ke dekat dinding regional perbatasan selatan dengan Laut Timur. Saat ini, Wu Yong telah meminta Wu Fa untuk melakukan pencarian menggunakan tablet kehidupan milik Fang Yuan. Tujuannya adalah untuk menemukan keberadaannya, tentu saja itu. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Wu Yong mendapatkan kabar dari Wu Fa. Bagaimana tetua Wu Fa? Apakah kamu berhasil menemukannya? Wu Fa kemudian menjawab, kemungkinan Tuan Muda Wu Yihai sedang ditawan oleh Sekte Bayangan. Saat ini lokasinya ada di parit bumi di Laut Timur. Mendengar itu, Wu Yong tidak menunggu apapun, dia langsung bergerak. Dan di saat yang sama, Fang Yuan yang tadi mengurung diri untuk kultivasi, ekspresinya langsung berubah menjadi masam. Dia bisa merasakan kalau lokasinya sekarang sudah ditemukan. Sial, aku harus menemukan metode yang lebih kuat untuk menyembunyikan diriku, gumam Fang Yuan. Dan tidak lama setelah Fang Yuan mengatakan itu, He Laolan dengan panik berseru, situasinya buruk, formasi pecah, ada yang telah menyimpulkan lokasi kita. Fang Yuan menghela nafas. Dia berkata, aku sudah tahu. Sekarang kumpulkan semua orang. Kita akan menggunakan formasi pertempuran kuno Omnidirectional Travel. Ini adalah formasi teleportasi yang dulu beberapa kali digunakan oleh Ying Wuxie untuk kabur dari kejaran Fang Yuan. Saat ini, lokasi Fang Yuan tidak lagi tersembunyi. Jadi kalau dia menggunakan elang surgawi, maka dia dapat dilacak dan dikejar terus-terusan. Pilihan dari Fang Yuan adalah menggunakan formasi teleportasi ini untuk memperlebar jarak di antara mereka dengan cepat. Selain itu, ketika menggunakan formasi teleportasi ini, arah yang akan dipilih oleh Fang Yuan itu tidak bisa ditemukan dengan mudah oleh pihak lain. Sehingga pada akhirnya pihak lain tidak akan bisa menyiapkan jebakan. Ya, ini sama persis seperti yang dulu dilakukan oleh Ying Wuxie. Jadi itulah rencana Fang Yuan saat ini. Tapi, karena Fang Yuan, Bai Tu dan Pri Miaoyin baru pertama kali akan menggunakan formasi ini, maka mereka masih harus berlatih. Di saat yang sama, saat ini, Wu Yong telah tiba di dekat parit bumi. Dia bersama dengan Qi Kuyou serta para immortal yang lain. Qi Kuyou berkata, tetua Wu Yong, menurut informasimu, musuh seharusnya ada di dalam parit bumi ini. Sekarang beri perintah untuk menyerang. Wu Yong tanpa buang waktu berkata, semuanya, kita akan bergerak bersama. Serang! Lalu para immortal yang ada di sana pun berseru dan mulai memasuki parit bumi. Sementara itu, di dalam parit bumi sekarang Fang Yuan dan yang lainnya telah melakukan percobaan untuk aktivasi formasi teleportasi. Sayangnya gagal. Fang Yuan harus menggunakan manusia kembali seperti sebelumnya untuk memulihkan kondisi semua orang. Kemudian Fang Yuan berkata, kita akan coba sekali lagi. Mereka mulai mengaktifkan kembali formasi itu dan cahaya mulai menyebar. Sayangnya tubuh mereka kembali goyah dan formasi menjadi tidak stabil. Bam! Aktivasi gagal lagi. Kita harus menyelaraskan kekuatan kita. Kalau tidak, kita akan tertangkap di sini. Fang Yuan menggunakan manusia kembali semula sekali lagi. Dan mereka semua mulai dari awal. Percobaan ini dilakukan sampai 9 kali. Dan pada percobaan ke-9, ternyata mereka masih gagal. Sampai pada akhirnya, mereka bisa merasakan aura dari para immortal Laut Timur yang sudah ada di dekat mereka. Tenang, semuanya masih sesuai dengan perkiraanku. Sekarang, kalian hanya harus fokus untuk mengulangi latihan ini, kata Fang Yuan.
Tidak lama kemudian, orang-orang dari perbatasan selatan akhirnya berada di depan pintu masuk gua tempat Fang Yuan berada. Saat ini, tempat itu sudah terekspos, jadi Fang Yuan dan yang lain tidak bisa menyembunyikan diri. Namun sebelum para immortal dari perbatasan selatan itu masuk, beberapa tubuh realitas pencari mimpi sejati sudah ada di depan pintu gua. Mereka semua meledakkan diri dan segera kabut alam mimpi terbentuk, sehingga akses menuju ke dalam gua pun tertutup. Sial, mereka menggunakan trik kotor semacam ini, seru immortal yang ada di rombongan Wuyong. Kenapa mereka semua panik padahal mereka adalah immortal? Kita harus ingat bahwa bagaimanapun alam mimpi itu masih menjadi masalah bagi semua immortal saat ini. Jika mereka gegabah, mereka bisa terjebak di dalam alam mimpi dan itu berbahaya. Jadi, dengan begini, alam mimpi seolah menjadi pelindung alami untuk Fang Yuan dan yang lain. Sehingga Fang Yuan dan yang lain kini tetap bisa melanjutkan latihan mereka untuk menggunakan formasi teleportasi. Tapi, kalau mereka tidak kunjung berhasil, maka situasi ini akan berakhir pada jalan buntu, baik sisi Fang Yuan ataupun sisi Wuyong. Wuyong melihat semua ini dan ekspresinya tampak masam. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi Wuyong berubah lagi. Dia menerima surat, dan surat itu ternyata dari pengadilan surgawi. Meskipun mereka sama-sama jalur kebenaran dan beberapa kali berkomunikasi, tetapi pada umumnya, orang-orang dari jalan kebenaran itulah yang akan mencoba menghubungi pengadilan surgawi. Namun kali ini berbeda. Pengadilan surgawi lebih dahulu menghubungi Wuyong. Wajar kalau Wuyong kemudian terkejut. Dan ketika Wuyong melihat isinya, dia melihat bahwa rupanya pengirim dari surat itu adalah Peri Ziwei. Dan apa yang ada di dalam surat itu ternyata adalah informasi tentang Raja Sejati Gunung Ungu, Sekte Bayangan Ying Wuxie, dan yang paling penting adalah Fang Yuan. Di sana dikatakan bahwa Fang Yuan telah menyamar menjadi Wu Yihai dan menyusup ke dalam klan Wu. Tentu saja, informasi terakhir ini membuat Wuyong seolah-olah seperti tersambar petir. Bagaimanapun, sudah berulang kali Wuyong berkomunikasi dengan Fang Yuan. Tetapi, tidak sekalipun dia menyadari kalau itu adalah Fang Yuan yang sedang menyamar. Penyamarannya terlalu sempurna. Wajar, karena Fang Yuan menggunakan wajah familiar yang dulu digunakan oleh Yang Mulia Iblis Pencuri. Ketika memikirkan informasi ini, Wuyong mengutuk. Omong kosong apa ini? Wuyong enggan untuk mempercayai informasi yang ada di sana. Tetapi, kalau dia memperhatikan detail yang ada di sana, semuanya terlihat masuk akal. Terlebih kalau Wuyong berpikir lebih jauh lagi. Saat ini, tablet kehidupan milik Fang Yuan yang ditinggalkan di klan Wu masih ada. Artinya, dia masih hidup. Namun di saat yang sama, Wuyong tidak bisa menemukan keberadaan Wu Yihai. Seolah-olah Wu Yihai hilang di telan bumi, tapi tablet kehidupannya masih ada. Jika ada satu kemungkinan yang bisa menjelaskan semua kejadian ini, maka asumsinya adalah tablet kehidupan itu memang sejak awal bukanlah milik Wu Yihai, melainkan milik Fang Yuan yang telah menyamar menjadi Wu Yihai. Kalau begitu, artinya Fang Yuan memang sejak awal sudah menyamar menjadi Wu Yihai. Dan Fang Yuan tidak ketahuan sekalipun. Ini sulit diterima, tetapi kalau itu memang benar, maka semuanya menjadi masuk akal. Wuyong menggertakkan gigi. Bajingan, dia benar-benar pandai. Wuyong telah menyerahkan 6 Ku Immortal dan 100.000 esensi abadi pada Fang Yuan. Itu adalah jumlah yang luar biasa.
Memikirkan itu, dia menjadi sangat dendam pada Fang Yuan. Bahkan Wuyong bersumpah untuk membunuh Fang Yuan. Dan melihat kemarahan dari Wuyong, tentu saja Qiao Zicai yang ada di sana melihat ke arah Wuyong dan bertanya, "Tuan Wuyong, ada apa? Apakah ada masalah?" Dengan segera Wuyong menjawab, "Bukan masalah, aku hanya khawatir pada kondisi adikku. Sekarang dia ada di tangan Sekte Bayangan. Aku tidak tahu apa yang akan menimpanya." Qiao Zicai merasa ada yang aneh, namun itu adalah tebakan pribadinya. Dia tidak ingin mencecar Wuyong dengan pertanyaan. Kalau dia melakukan itu, maka hubungan dari kedua klan mungkin saja akan menjadi retak. Pada akhirnya, Qiao Zicai hanya bisa diam. Dan Wuyong berhasil menyembunyikan kebenaran tentang Wu Hai dari semua orang. Tentu, Wuyong tidak mau menyampaikan bahwa Wu Hai ternyata adalah Fang Yuan. Kenapa? Ya karena ia melakukan itu untuk melindungi wajahnya sendiri. Kalau semua orang tahu bahwa Wuyong tertipu oleh Fang Yuan, maka dia hanya akan menjadi bahan ejekan. Setelah itu, Wuyong kemudian menghubungi Wu Fa. Dia meminta Wu Fa untuk mengirimkan tablet kehidupan milik Fang Yuan melalui toko kuning, serta beberapa Ku Immortal yang ia butuhkan. Kemudian Wuyong memberi instruksi pada Qi Kuyo, "Tetua Qi, tolong buat formasi di sekitar area ini, agar musuh tidak melarikan diri menggunakan jalur luar angkasa." "Oh, musuh memiliki metode seperti itu? Kalau begitu saya akan coba untuk membuat formasi yang Anda minta. Tetapi saya kekurangan Ku Immortal saat ini." Wuyong berkata, "Jangan khawatir. Kita memiliki banyak sekutu, jadi tidak perlu khawatir tentang Ku Immortal." Sementara itu, Fang Yuan, dia dapat mengetahui transaksi yang terjadi di toko kuning. Dia langsung memiliki firasat buruk, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan apapun tentang hal ini. Kemudian Fang Yuan tiba-tiba menerima pesan dari Wuyong. "Wu Hai. Atau harus kupanggil Fang Yuan? Aku akan langsung ke intinya. Sekarang mari berdiskusi. Kalau kau ingin tetap hidup, maka kau harus membayar nyawamu dengan Ku Immortal." Membaca itu mata Fang Yuan menyusut. Sialan, pengadilan surgawi akhirnya mengungkapkan rahasiaku. Sementara itu Wuyong terlihat begitu percaya diri. Sepertinya dia memiliki beberapa metode sampai-sampai dia berani mengancamku. Memikirkan hal ini, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk berhenti berlatih. Fang Yuan berkata, "Kalian teruskan latihan ini. Aku harus mengurus beberapa gangguan." Fang Yuan lalu kemudian menyingkir dan duduk di samping. Di sana, dia segera membentuk segel pelindung sungai arus balik. Di saat yang sama, Wuyong kembali mengirimkan sebuah pesan. "Jika dalam 5 tarikan nafas kau masih tidak menjawab pesanku, aku akan langsung mengakhiri hidupmu," kata Wuyong. Tapi, Fang Yuan tetap mengabaikan pesan itu. Sementara Wuyong, yang sudah menghitung sampai 5 tarikan nafas, segera mengaktifkan serangkaian Gu, gerakan pembunuh tanda tangan surgawi. Ini adalah teknik rahasia milik klan Wu yang dapat dilakukan oleh tetua tertinggi pertama. Fungsinya adalah untuk mengirimkan gerakan pembunuh melalui tablet kehidupan. Gerakan pembunuh diaktifkan dan segera aura gelap seolah menyusuri benang menuju ke arah Fang Yuan. Bah! Darah keluar dari mulut. Semua orang pun terkejut. Tapi bukan Fang Yuan. Orang yang muntah darah itu ternyata adalah Wuyong. "Tuan Wuyong, apa yang terjadi?" tanya Xiao Zicai, yang kini dia terlihat pucat dan ketakutan. Wajah Wuyong tampak kompleks. Bagaimana mungkin dia bisa membalikkan gerakan pembunuh ini padaku? Siapa sebenarnya Fang Yuan ini? Pikir Wuyong dalam hati.
Namun, di depan semua orang, Wuyong harus tetap bersikap tenang. Dia berkata, "Tidak perlu khawatir. Ini adalah cedera yang kudapatkan dari pertarungan di Sungai Darah." Mendengar itu, Qiao Zhichai tampak tersentuh dan kagum. "Tuan Wuyong sungguh kakak yang baik. Bahkan saat Anda terluka seperti ini, Anda mengabaikan tubuh Anda untuk menyelamatkan adik terkasih. Sungguh luar biasa. Anda adalah panutan bagi kami yang berjalan di jalan kebenaran." Para immortal yang lain pun mengungkapkan kekaguman mereka. Sementara, di sisi lain Fang Yuan bernafas lega. Gerakan pembunuh yang menakutkan. Andai saja aku tidak memiliki segel pelindung sungai arus balik, aku mungkin sudah mati. Tapi, jika dia mendapatkan informasiku dari pengadilan surgawi, mengapa dia tidak tahu kalau aku memiliki sungai arus balik? Tunggu, atau mungkinkah pengadilan surgawi bahkan tidak tahu kalau aku punya sungai arus balik? Fang Yuan mengerutkan keningnya. Jika tebakanku ini benar, artinya pengadilan surgawi bahkan tidak tahu kalau aku adalah Liu Guanyi. Memikirkan itu mata Fang Yuan memadat. Sialan, pengadilan surgawi memang sangat pandai membuat skema. Sekarang karena aku telah menggunakan sungai arus balik untuk melawan Wuyong, maka mereka pasti tahu kalau aku adalah Liu Guanyi. Sialan, bahkan tanpa hadir di sini pun, pengadilan surgawi mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Mereka mendapatkan banyak informasi tentangku tanpa harus turun tangan. Memikirkan semua itu, ekspresi Fang Yuan menjadi semakin suram. Sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh Fang Yuan untuk keluar dari situasi ini? Kita akan cari tahu lagi di kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video, dan bye.